Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kupas Malam. Di episode kali ini kami sudah menyiapkan kisah nyata yang berasal dari tanah Borneo. Kisah nyata ini ditulis oleh pemilik akun Twitter @rasth140217 dengan judul Jeritan Maut. Penasaran bagaimana ceritanya? Bersama gua Bang J. Selamat datang di Radio Misteri. Kisah ini terjadi ketika ibu si penulis masih berusia 13 tahun. Ibunya tinggal bersama kakek dan nenek. Kebetulan rumah yang dibeli kakeknya pada masa itu berada di dekat sebuah rumah mewah berukuran 20 x 30 meter terbuat dari kayu ulin atau tabalien pilihan. Bisa dibayangkan betapa kayanya keluarga tersebut pada masa itu. Rumah itu milik sebuah keluarga, sebut saja namanya Pak Sahun ya, bukan nama sebenarnya. Pak Sahun ini memiliki beberapa macam usaha, mulai dari toko-toko besar yang menjual berbagai macam pakaian dan bahan makanan di daerah Kalimantan Selatan, juga memiliki perkebunan karet yang berhektar-hektar luasnya. Pak Sahun juga memiliki usaha jual beli karet getah hasil sadapan warga yang dia beli dengan harga murah dan akan kembali dijual dengan harga yang lumayan. Beliau juga terkenal dermawan kepada tetangga atau warga desa di mana dia tinggal. Bahkan kakek dan nenek penulis dulu sering diberi sembako dan THR setiap tahunnya oleh keluarga tersebut. Besok saya akan mengadakan syukuran. Saya harap kalian bisa datang ya. Ucap Pak Sahun ramah dengan bibir tersenyum. Baik Pak, kami sekeluarga pasti datang, jawab kakekku. Baiklah Pak, kalau begitu saya pulang dulu, ujar Pak Sahun masih tersenyum. Iya Pak, terima kasih undangannya, jawab kakekku. Pak Sahun mengangguk dan tersenyum lalu melangkah pergi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kakek, nenek, dan ibuku pergi ke rumah Pak Sahun yang berada gak jauh dari rumah mereka. Setelah sampai di rumah Pak Sahun, kakek langsung bergabung dengan beberapa orang yang sedang memasak nasi di halaman rumah Pak Sahun. Sementara nenek dan ibuku masuk ke dalam rumah membantu Bu Sahun memasak sayur dan lauk pauk untuk syukuran hari itu. Hari itu adalah hari Jumat. Memang setiap hari Jumat keluarga Pak Sahun selalu mengadakan syukuran. Nak, sini. Kamu main sama Dahlia ya, sapa Bu Sahun ketika melihat ibuku. Dahlia adalah anak sematawayang Pak Sahun. Ia cantik dan masih berusia sekitar 7 tahun kala itu. Namun Dahlia ini agak pendiam dan kalau bicara kadang tidak nyambung. Kucing, bisik Dahlia kepada ibuku. Oh, kamu sudah punya kucing ya? Tanya ibuku. Kucing, ujar Dahlia agak meninggi. Kucing, makan! Kucing, makan! Teriak Dahlia berulang-ulang kali hingga akhirnya anak itu menangis. Ibuku yang kebingungan segera berlari ke dapur memberitahukan apa yang terjadi pada Dahlia. Anak itu benar-benar ya. Gumam Bu Sahun segera meletakkan sendok sayurnya ke atas meja lalu bergegas berjalan ke arah ruangan di mana Dahlia sedang menangis histeris sambil meneriakkan kata-kata kucing makan berulang-ulang. Ibuku melihat Bu Sahun menampar pipi Dahlia lalu dengan kasar menarik tangan anaknya menuju kamarnya yang berada di sudut ruangan. Ibuku terus teringat dengan apa yang diucapkan oleh Dahlia. Selepas sholat Jumat, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Sahun. Mah, tadi Dahlia bilang kucing makan. Terus dia menangis histeris. Bisik ibuku kepada nenek.
Dahlia kan memang begitu. Lagi pula dia juga masih kecil. Mungkin apa yang dia maksud itu kucing yang sedang makan, lalu dia menangis karena kamu tidak mengerti apa yang dia katakan, jawab nenekku sambil tersenyum. Ibuku mengangguk mengiyakan penjelasan dari nenek. Bu, sini, biar saya yang membungkus sayurnya, ucap nenek. Nggak usah Bu, nggak usah. Ini mudah kok, biar saya aja, jawab Bu Sahun tersenyum. Nenekku mengangguk lalu berjalan keluar. Ih, aneh ya. Hampir setiap Jumat, Bu Sahun tuh nggak pernah mau diganti tugasnya membungkus sayur. Ucap ibuku. Heh, kamu jangan bicara sembarangan, tegur nenek melotot ke arah ibuku. Iya, maaf, jawab ibuku. Kucing, kucing, kucing! Teriak Dahlia seraya membuang semua makanan yang sudah tersedia. Astagfirullah, ucap nenekku. Tiba-tiba Bu Sahun menarik kasar Dahlia dan membawanya kembali ke dalam kamar. Ibu dan nenekku mengikuti Bu Sahun yang kelihatan sangat marah saat itu. Sesampainya di dalam kamar, Bu Sahun langsung memukuli anak itu. Sudah Bu, sudah, kasihan Dahlianya, ujar nenekku seraya menangkap tangan Bu Sahun yang terus memukuli Dahlia. Anak ini tidak tahu diuntung. Makanan yang kita siapkan malah dibuang semuanya, ujar Bu Sahun marah. Makanan itu Bu masih bisa diganti lagi. Lagi pula kan di dapur masih banyak, jawab nenekku. Bu Sahun menghela napas panjang, kemudian dia melangkah keluar, meninggalkan Dahlia, nenek dan ibuku. Sudah ya, sudah Dahlia, kamu jangan nangis lagi, ucap nenekku seraya menyapu air mata Dahlia. Ih, tega sekali ya mah. Bu Sahun sampai memukuli Dahlia begitu. Padahal kan dia orang kaya. Banyak uang buat ganti makanan yang udah dibuang Dahlia tadi, ucap ibuku. Heh, kamu jangan bicara sembarangan lagi ya. Uma pun akan sangat marah jika kelakuan kamu seperti itu, sahut nenek. Tiba-tiba terdengar teriakan massal di luar. Nenek dan ibuku segera berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Suara teriakan itu ternyata berasal dari arah dapur. Astagfirullah, ucap orang-orang. Suara muntah orang-orang yang ada di dapur. Ini ada apa? Tanya nenekku. Ada kucing hitam di balik panci sayur, jawab kakekku sebelum memuntahkan semua isi perutnya. Hari itu, orang-orang sekampung benar-benar dibuat tidak percaya akan kelakuan keluarga Pak Sahun yang ternyata di balik kekayaan dan dermawan keluarga itu telah bersekutu dengan setan atau pesugihan tumbal kucing hitam. Hari-hari berlalu, namun desas-desus tentang keluarga Pak Sahun masih hangat diperbincangkan antar warga. Saya tidak menyangka ternyata keluarga mereka melakukan pesugihan. Pantas saja setiap Jumat Bu Sahun itu gak mau beranjak pergi dari tempat panci sayurnya. Rupanya ada kucing hitam di dalam panci, ujar nenekku dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Sudahlah Uma, biarkan itu menjadi tanggung jawab mereka kepada Allah, jawab kakekku. Selama ini kita makan sayur yang ada kucing hitam di dalam pancinya, Bah. Setiap kali Uma terbayang tentang hari itu, Uma jadi kepikiran. Andai saja Dahlia tidak berubah, mungkin kita semua tidak akan pernah tahu apa yang sudah tercampur dengan makanan yang kita makan di rumah itu, ucap nenekku. Sudahlah Uma, jangan ngebahas itu lagi. Abah jadi gak berselera makan,
tegur kakekku seraya meludah. Sejak kejadian panci berisi kucing hitam tersebut, hingga berbulan-bulan lamanya Pak Sahun dan Bu Sahun sama sekali tidak terlihat keluar rumah. Warga sama sekali tidak pernah melihat Pak Sahun lagi. Mungkin dia malu karena pesugihannya sudah ketahuan. Begitulah kurang lebih perkataan orang-orang yang sering terdengar di telinga ibuku. Hingga suatu hari ada kabar duka dari rumah keluarga Pak Sahun. "Dahlia meninggal, kepalanya pecah," ujar orang-orang. "Astaga, kenapa bisa seperti itu?" tanya nenekku kepada salah satu warga. "Entahlah, tidak ada yang melihat kejadiannya. Menurut keterangan Pak Sahun, Dahlia terjatuh dari tangga saat mengejar bola," jawab warga. "Astagfirullah, kasihan sekali anak itu," balas nenekku. "Ayo Umah, kita melayat ke rumah Pak Sahun," ajak kakekku seraya memasang pecinya. Namun warga dan juga kakek nenek dibuat bingung setelah sampai di rumah Pak Sahun. Ternyata tidak ada apa-apa. Rumahnya tertutup rapat. "Kenapa tidak ada orang ya?" tanya nenekku. "Mungkin jenazah Dahlia akan dimakamkan di tempat lain," sahut salah satu warga yang berdiri dekat dengan nenekku. Warga kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, sekitar jam 1 dini hari, kakekku merasa sakit perut dan ingin buang hajat ke sungai. Dan kebetulan sungai itu berjarak 10 meter di belakang rumah kakek dan sangat dekat dengan rumah keluarga Pak Sahun. Jadi otomatis dari jamban dapur Pak Sahun yang luas itu terlihat dengan jelas. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dapur Pak Sahun. Apa itu? Batin kakekku seraya mengusap-usap dadanya yang terasa mau copot. Mungkin cuma kaget karena terinjak tikus. Batin kakekku seraya segera menyudahi aktivitasnya. Tiba-tiba saat kakekku pulang dari sungai, dia berpapasan dengan nenekku yang juga ingin ke sungai. "Mau aku temani?" tanya kakek. Nenekku menggeleng lalu berjalan dengan cepat ke sungai. Sesampainya di rumah, kakekku sengaja tidak mengunci pintu karena memang nenek masih ada di sungai. Namun, saat kakekku masuk ke dalam kamar, ternyata nenekku sedang tertidur pulas di sana. Kakekku menarik nafas sangat berat, lalu duduk di samping tempat tidur dan berkata, "Umah, kapan Umah masuk rumah?" tanya kakek seraya menelan ludahnya yang terasa keluh. "Ada apa, Bah? Dari tadi saya tidur di sini." "Abah ngigau nih," jawab nenekku. Setelah mendengar jawaban nenek, yakinlah kakek bahwa yang tadi berpapasan dengannya memang bukanlah nenek. Lalu keesokan harinya kakek jatuh sakit. Badannya panas dan selalu meracau tidak karuan. "Mah, apakah tidak sebaiknya kita panggilkan ustadz dari kampung sebelah? Karena seperti ada yang tidak beres dengan Abah," usul ibuku. "Ya sudah, kamu pergi ke kampung sebelah ya. Minta tolong sama Pak Ustadz Azhar agar bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada Abah," jawab nenek. Ibuku bergegas pergi dan mengambil dayung dari belakang pintu. "Biar cepat sampai, saya menggunakan perahu ya, Mah," ujar ibuku seraya turun ke tanah. Sesampainya di sungai, ibuku langsung meletakkan dayung itu ke dalam sampan. Saat ibuku hendak masuk ke dalam sampan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang kuat mendorong ibuku hingga tercebur ke sungai. Saat itu hampir saja ibuku mati kehabisan napas di dalam air. Untungnya ada seorang warga yang jambannya berada 5 meter dari tempat ibuku dan orang itu sempat mendengar jeritan ibuku sebelum jatuh ke air. Ibuku dengan tubuh gemetar diantar pulang oleh warga tersebut ke rumah. Saya ada firasat yang tidak enak tentang kejadian-kejadian ini, yang semuanya hampir berurutan. Nanti saya akan panggil Ustadz kemari, ujar warga kepada nenek. "Terima kasih Pak, terima kasih," ucap nenekku. Setelah berkata seperti itu,
Kemudian warga tersebut lalu pamit pulang. Kesunyian semakin terasa setelah warga itu pulang. Nenek dan ibuku hanya diam seraya duduk di dekat pembaringan kakekku. Mereka berdua seperti enggan mengobrol. Tiba-tiba di kesunyian siang itu, nenek dan ibuku mendengar suara teriakan yang nyaring dari arah rumah Pak Sahun. Ibuku merapatkan tubuhnya kepada nenekku. Apa itu, Mah? Tanya ibuku dalam ketakutan. Entahlah, Uma juga tidak tahu. Jawab nenekku seraya meraih Yasin yang ada di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Tolong! Tolong! Terdengar teriakan minta tolong dari luar rumah ibuku. Ibuku semakin merapatkan tubuhnya kepada nenek. Tolong! 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 Ujar suara itu terbata-bata. Pintu rumah yang tidak terkunci itu terbuka. Di sana ada Pak Sahun dengan tubuh penuh dengan darah. Astagfirullahaladzim, ucap nenekku seraya berjalan menuju pintu. Ada apa ini, Pak? Tanya nenek. Makhluk itu ingin membunuhku. Dia mengejarku. Dia ingin membunuhku. Aku takut. Tolong, biarkan aku masuk. Ujar Pak Sahun terbata-bata. Nenekku mengangguk dan membiarkan Pak Sahun masuk ke dalam. Bu Sahun di mana, Pak? Tanya nenek. Saat mendengar nama istrinya disebut, Pak Sahun menangis terseduh-seduh, kemudian dia menggeleng. Hingga malam tiba, Pak Sahun masih bersembunyi di sudut ruangan. Malam itu suasananya sangat mencekam. Suara jeritan di rumah Pak Sahun masih terdengar. Uma, siapa yang berteriak di rumah Pak Sahun? Bisik ibuku. Shh, respon nenekku sembari menaruh telunjuk di bibirnya. Ibuku terdiam dan dalam hatinya terus berdoa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Assalamualaikum. Suara dari luar pintu, lalu nenekku berjalan menuju pintu. Waalaikumsalam. Nenek menjawab seraya membuka pintu. Alhamdulillah, Ustadz akhirnya datang juga, ucap nenekku. Lelaki berusia 30 tahun itu tersenyum ramah kepada nenekku dan berkata, Maaf, kami terlambat datang karena ada beberapa halangan saat di jalan menuju ke sini. Iya Pak Ustadz, tidak apa-apa, silakan masuk. Balas nenekku seraya mempersilakan Ustadz Azhar dan 2 orang warga yang bersamanya. Mata Ustadz Azhar tertuju kepada Pak Sahun yang duduk meringkuk di sudut ruangan. Pak Sahun, kemari Pak, panggil Ustadz. Pak Sahun pun menggeleng. Tidak Pak, jawab Pak Sahun sambil terus menggeleng. Setelah masuk rumah kami, Pak Sahun langsung duduk meringkuk di sana, Tat, ujar nenekku menjelaskan. Ustadz Azhar mengangguk dan langsung masuk ke dalam kamar kakek. Saat itu kakekku mengeram, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya. Astagfirullah, ucap Ustadz Azhar lalu duduk di samping kakek. Bu, tolong ambilkan segelas air. Dengan cepat, nenek segera mengambilkan segelas air di dapur dan setelah dibacakan oleh Ustadz Azhar, air itu langsung diminumkan kepada kakek. Hanya beberapa tegukan, kakekku langsung muntah-muntah. Keluarkanlah Pak, keluarkan semuanya, ucap Ustadz Azhar. Tiba-tiba ada segumpal bulu berwarna hitam yang keluar bersama muntahan kakekku. Astagfirullah, ucap Ustadz Azhar sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi kepada Abah, Ustadz? Tanya nenekku. Beliau sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja semua makanan minuman kotor yang pernah dimakan atau tidak sengaja dimakan telah keluar setelah beliau bertemu dengan makhluk itu, jawab Ustadz Azhar. Makhluk? Makhluk apa Ustadz? Nenekku bertanya. Ustadz Azhar menjawab pertanyaan nenekku hanya dengan senyuman.
Lalu beberapa saat kemudian kakekku perlahan-lahan duduk. Tadi malam sewaktu Abah pulang dari sungai, aku bertemu denganmu. Awalnya Abah tidak mengira kalau yang Abah temui itu bukan Uma. Tapi setelah sampai di rumah, Abah sadar kalau ternyata yang berpapasan tadi bukan Uma. Perasaan Abah tadi malam sangat tidak karuan, ucap kakek pelan menjelaskan kepada nenek. Saat mereka yang ada di situ sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari rumah Pak Sahun. Suara teriakan itu memang dari sore sudah terdengar, Ustadz, kata nenekku. Lalu Ustadz Azhar berjalan menuju pintu luar. Tiba-tiba Pak Sahun teriak, "Ustadz, jangan ke sana!" Ustadz Azhar mengurungkan niatnya, lalu dia melangkah ke sudut ruangan tempat Pak Sahun bersembunyi. "Memangnya ada apa di rumah Bapak?" tanya Ustadz Azhar. "Makhluk itu ingin membunuhku," jawab Pak Sahun. "Ceritakanlah Pak, apa yang terjadi sehingga makhluk itu ingin membunuh Bapak," balas Ustadz Azhar. "Makhluk itu marah karena aku telah gagal memenuhi persyaratan. Dia akan mengambil semua hartaku juga nyawaku," ujar Pak Sahun terisak. Ujar Pak Sahun. "Memangnya syarat apa yang telah dipinta makhluk itu?" balas Ustadz Azhar seraya duduk di sebelah Pak Sahun. "Aku harus menumbalkan kucing hitam selama 41 Jumat dan membagikannya kepada orang-orang untuk dimakan. Kucing hitam itu harus dimasak hidup-hidup dan dicampur dengan kuah sayur. Tapi sebelum 41 Jumat, aku gagal memenuhi syarat itu," isak Pak Sahun. Astagfirullahalazim. Itulah Pak, kalau kita bersekutu dengan setan, mereka akan menagih perjanjian itu sampai akhir, jawab Ustadz Azhar. "Bapak tahu apa yang Bapak lakukan ini tidak hanya membahayakan keluarga Bapak saja, tapi juga membuat warga di sini jadi ikut memakan sayur yang dimasak bercampur dengan kucing dan tidak seharusnya dimakan, Pak," ujar Ustadz Azhar. "Maafkan saya, Ustadz, maaf," balas Pak Sahun. "Bapak tidak salah kepada saya. Bapak harusnya minta maaf kepada warga di sini dan juga minta ampunlah kepada Allah, Pak," ucap Pak Ustadz Azhar. "Saya malu, Ustadz. Saya malu." "Mau kemana kau pergi, Sahun?" ujar suara itu. Tiba-tiba sesosok perempuan berdiri di depan pintu yang ternyata adalah Bu Sahun. Dia bukan istri saya. Istri saya sudah mati dibunuh oleh makhluk itu," jerit Pak Sahun ketakutan. Ustadz Azhar berdiri dan berjalan ke arah Bu Sahun yang sudah dirasuki tersebut. "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kau jangan ikut campur. Aku kesini hanya ingin menagih perjanjian kepada Sahun," teriak makhluk itu. Ustadz Azhar mengeluarkan tasbih dari saku bajunya dan mulai membaca doa. Lalu makhluk itu meludah ke arah Pak Ustadz Azhar. Namun Ustadz Azhar tidak bergeming dan tetap membaca doa. "Jangan ikut campur," teriak Bu Sahun kasar. "Lepaskan keluarga Pak Sahun," jawab Ustadz Azhar. Sementara dua warga yang tadi datang bersama Ustadz Azhar cuma melihat dari kejauhan. "Ayo Pak, bantu saya. Pegang tangan dan kaki Bu Sahun," ujar Ustadz Azhar memanggil kedua warga itu. Mereka berdua saling berpandang seperti enggan untuk menuruti permintaan Ustadz. "Ayo Pak, cepat!" Lalu kedua warga itu pun akhirnya melangkah mendekat ke arah Ustadz Azhar. "Pegang tangan dan kakinya," perintah Ustadz Azhar. Saat kedua warga itu ingin memegang tangan Bu Sahun,
Tiba-tiba tangan itu putus. Sontak saja membuat kedua warga itu berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar kakekku. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bu Sahun sudah meninggal, ujar Ustadz Azhar. Keluarlah dari jasad itu, wahai jin. Aku tidak akan keluar sebelum Sahun mati, jawab Bu Sahun. Kau tidak berhak atas nyawa mereka, balas Ustadz Azhar seraya melempar sesuatu ke arah Bu Sahun. Tiba-tiba tubuh itu terjatuh dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Astagfirullah, ternyata Bu Sahun sudah lama meninggal, ucap Ustadz Azhar. Jangan, teriak Pak Sahun. Tiba-tiba Ustadz Azhar segera berpaling ke arah suara teriakan Pak Sahun. Astagfirullahaladzim. Lalu Ustadz Azhar berlari ke arah Pak Sahun yang sudah memegang tombak hiasan di dinding. Kau kira kau sudah menang, Azhar? Ujar suara Pak Sahun yang sudah berubah lebih serak. Ustadz Azhar mendekati Pak Sahun sambil membaca doa. Menjauh dariku, Azhar, menjauh! Teriak Pak Sahun. Kakekku memukul tangan Pak Sahun dan tombak di tangannya terjatuh. Suara daging di lengan kakekku tergores kuku panjang Pak Sahun dan kakekku didorong ke belakang seketika dan beliau pingsan. Pak Sahun mendekati kakek dan bermaksud ingin membunuhnya. Namun Ustadz Azhar segera mendorong tubuh Pak Sahun dan mulai memasungnya. Ustadz Azhar terus membaca surat-surat Al-Quran sambil memasung Pak Sahun. Hingga tak terasa sudah pukul 5 pagi dan keadaan Pak Sahun pun mulai melemah. Sementara Ustadz Azhar terluka karena terus memasung Pak Sahun yang meronta-ronta. Hingga pagi harinya dua warga itu pulang dan memberitahukan kejadian di rumah kakekku kepada warga yang lain. Sementara di rumah, kakekku sudah sadar, namun punggungnya terluka karena terkena paku di dinding saat didorong oleh Pak Sahun. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah kakekku. Mereka dibuat takut karena keberadaan jasad Bu Sahun yang sudah membusuk tergeletak di depan pintu masuk rumah nenek. Ustadz Azhar melepaskan pasungannya, memasung dengan tubuh dan tangan seperti memeluk pada tubuh Pak Sahun. Tolong aku, aku tidak ingin mati, ucap Pak Sahun. Ikuti apa yang saya ucapkan, Pak, balas Ustadz Azhar. Dan kemudian Ustadz Azhar mengucapkan 2 kalimat syahadat di telinga Pak Sahun. Tidak. Pak Sahun menjerit dan beberapa saat kemudian Pak Sahun pun menghembuskan nafas terakhirnya tanpa sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu warga setempat menguburkan jasad Pak Sahun dan istrinya. Namun saat warga masuk ke dalam rumah almarhum Pak Sahun, mereka melihat jasad Dahlia yang sudah membusuk ada di dapur. Dan setelah penguburan jasad keluarga Pak Sahun, kakek, nenek, dan ibuku langsung pindah. Demikianlah kisah nyata yang berasal dari tanah Borneo yang ditulis oleh pemilik akun Twitter Omras @rasth140217. Dukung terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Bang J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.